Selamat siang, nama saya Niputu Tiara sebagai moderator. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi meliputi acara webinar KIR series ketiga yang dihadiri oleh Kanda Mega Cendra sebagai pemateri, dan yang ketiga penutup. Baiklah, mari kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan melafazkan nafas basmalah. Lalu kita masuk ke acara yang kedua, yaitu acara webinar KIR series ketiga yang dihadiri oleh Kanda Mega Cendra sebagai pemateri mengenai Be a Pilot of Our Future. Kepada Kanda Mega Cendra dipersilakan untuk memberikan materi. Oke, selamat siang adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini yang ketiga kalinya kita ketemu secara online dengan jarak jauh seperti ini. Saya senang sampai dengan hari ini semangat belajarnya luar biasa karena buat masa depan kita semua atau buat masa depan adik-adik semua itu adalah bekal yang paling utama. Apalagi di sesi ketiga ini kita membahas bagaimana kita menjadi pilot bagi masa depan kita sendiri. Kenapa sih kita harus jadi pilot buat masa depan kita sendiri? Wajib dong. Kenapa demikian? Masa iya masa depan Anda harus ditentukan sama orang lain? Betul nggak? Mau nggak masa depannya ditentukan sama orang lain? Karena sampai dengan sekarang masih banyak teman-teman kita atau rekan-rekan kita, bahkan di zaman saya saja, dulu masa depan saya diatur sama orang tua saya. Kok bisa begitu? Iya, nggak percaya. Bagi contoh, zaman saya dulu jurusannya tidak IPA, IPS, seperti sekarang. Zaman saya dulu itu jurusannya A1, Fisika, A2, Biologi, A3, Sosial, A4, Bahasa. Saya waktu pas bagi rapot naik kelas 2, itu tertulis saya harus masuk jurusannya adalah Biologi, A2. Ayah saya sampai datangin sekolah, sampai ketemu dengan kepala sekolah. Pokoknya saya nggak mau anak saya masuk A2, gimana caranya anak saya harus masuk A1? Coba. Dipaksa. Anda bisa bayangin, kalau zaman sekarang kan IPA ya. Kenapa? Karena zaman saya dulu, kalau lulusan A1 atau Fisika, waktu UMPTN, kalau sekarang namanya SMBTN kali ya, atau SMPT, ya, seleksi ujian masuk perguruan tinggi kan ya. Itu kalau jurusan saya bisa milih sampai jurusan semua jurusan, artinya 3 pilihan. Tapi kalau Jaya jurusan biologi, nggak bisa. Itu sebabnya saya dipaksa harus masuk A1 atau fisika. Anda bisa bayangin. Begitu saya selesai fisika, itu sebenarnya cikal bakalnya saya ditentukan masa depannya sama orang tua itu udah lama. Sewaktu tamat SMP, saya dipaksa kalau bisa wajib masuk SMA itu namanya SMA Taruna Nusantara. Bisa bayangin loh. Sampai sekarang kan SMA salah satu SMA favorit di Indonesia kan adalah SMA Taruna Nusantara. Dilalah gagal. Ya, gagal. Begitu tamat SMA, kenapa ayah saya pengen saya masuk A1? Karena begitu selesai yang namanya SMA, saya wajib ikut yang namanya seleksi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Alhamdulillah gagal. Tapi gagalnya sampai Pantohir. Makanya saya bisa sampai Magelang. Kenapa? Karena kebetulan ayah saya tentara. Jadi dia pengen banget saya juga jadi tentara. Karena saya gagal jadi yang namanya tentara, akhirnya
Untung saya A1, saya bisa UMPTN, milih semua jurusan yang saya mau, dan alhamdulillah diterimanya di Fakultas Ekonomi Unila. Karena sudah diwanti-wanti, kalau seandainya nanti tamat kuliah, saya harus daftar PK. Tahu nggak PK? Sama seperti Akabri, cuma namanya adalah perwira karir. Kalau Akabri seleksinya dari SMA, kalau PK perwira karir seleksinya dari sarjana. Dan karena saya sudah lelah mengikuti apa keinginan orang tua, Sabtu itu saya terikat pesannya Steve Jobs, almarhum. Do what you love. Lakukan apa yang kamu suka. Cintai apa yang kamu suka. Padahal itu digaungkan sama yang namanya Steve Jobs zaman sekarang. Pada saat Steve Jobs sudah jualan yang namanya Apple. Dia memotivasi seluruh pemuda di Amerika dengan mengatakan do what you love. Lakukan apa yang kamu sukai. Karena segala sesuatu itu harus kamu nikmati, harus kamu enjoy. Kamu harus enjoy di dalam. Kalau tidak, kamu akan tersiksa di dalam. Sayangnya itu tidak muncul di zaman saya, sayangnya itu muncul di zaman milenial seperti kalian. Ya. Cuman apa yang ingin saya ceritakan adalah, di zaman itu, saya tidak bisa menjadi pilot buat keinginan saya. Walaupun alhamdulillah saya berterima kasih kalau ayah saya nggak keras, orang tua saya nggak keras, maksa saya untuk begini, ya saya nggak akan jadi seperti sekarang. Yang bisa bantu sekolah, baik secara material ataupun immaterial, bisa jadi yang seperti sekarang, ya, seperti Anda, teman-teman atau adik-adik lihat sekarang. Itu aja. Ya. Nah, itu saya syukuri dan saya berterima kasih walaupun pada saat itu jalan itu tidak saya sukai. Karena saya seperti disetir, saya seperti diatur. Namanya juga orang tua, karena orang tua ingin memberikan yang terbaik sama kita, betul nggak? Ya kan? Tidak ada orang tua yang memberikan segala sesuatu itu asal-asalan sama anaknya. Enggak, dia menginginkan hal yang terbaik. Nah, itu sebabnya karena ini zamannya sudah berbeda, maka saya pengen sharing sama teman-teman semua, adik-adik semua, gimana sih caranya kita bisa menjadi pilot bagi masa depan kita sendiri, bagi karir kita sendiri. Kenapa harus demikian? Kita harus jadi pilot? Seperti kata Steve Jobs tadi, do what you love. Lakukan apa yang Anda suka. Jangan sampai kalau nanti Anda dipaksa sama orang tuanya harus begini, Anda nggak suka, Anda down, dan Anda tidak jadi siapa-siapa. Atau tidak menjadi apa-apa. Itu yang paling utama. Do what you love. Kenapa? Karena adik-adik, zaman kita atau zaman saya dan Anda itu jomplang banget, jauh berbeda. Saya lulus 95, Anda tahu sampai tahun 2020 aja belum lulus. 95 saya sudah lulus dari sekolah kita. Ya. Kenapa? Karena zamannya saya dulu, waktu pas sekolah, sampai mau ngelanjutin sekolah aja, itu mikirnya luar biasa. Oh, saya pengen jadi ahli fisika. Oh, saya pengen jadi yang namanya dokter. Oh, saya pengen jadi tukang gambar, arsitek. Oh, saya pengen jadi yang namanya guru. Saya pengen jadi ini, jadi itu, dan lain sebagainya. Hati-hati. Zaman saya mungkin punya cita-cita kayak gitu, benar. Tapi zaman sekarang, zaman adik-adik semua, belum tentu. Kenapa? 3 sampai 5 tahun lagi bisa aja apa yang Anda inginkan atau yang Anda cita-citakan udah nggak ada gunanya. Percaya atau tidak? Kita lihat. Siapa yang ngerti Toyota? Pasti semua tahu. Ya. Tapi tahu nggak Anda dengan Tesla?
Kalau banyak baca pasti tahu Tesla. Penemunya adalah Elon Musk. Terus apa yang saya harus mau ceritakan di sini? Sederhana. Toyota bertahun-tahun yang lalu sampai dengan detik ini, sampai dengan tahun kemarin, itu merek mobil terkenal di seluruh dunia. Bahkan, market kapitalnya pada saat tahun kemarin itu tahun ini, itu 203 billion US dollar. Pendapatan Toyota tahun lalu itu sekitar 280 juta US dollar. Tahun yang namanya kemarin, pendapatan yang namanya Tesla cuma 28 juta. Apa artinya? Cuma 10% daripada Toyota. Wajar, karena Tesla adalah mobil baru, mobil listrik. Yang mungkin saat tahun yang lalu belum dilirik. Tapi kalau Anda mau tahu, tahun 2020, pendapatan Tesla yang tahun lalu 28 juta, sekarang pendapatannya adalah 206 juta US dollar. Sedangkan Toyota 200 selama ini jadi raja cuma 203 juta US dollar. Terbalap. Yang saya mau tekankan di sini cuma satu. The future is more important than the past or present. Apa artinya? Masa depan itu harus jadi hal yang paling penting buat kita dibandingkan hari ini atau masa lalu kita. Bisa jadi pengalaman saya tuh hebat, luar biasa. Tapi untuk masa depan nggak kepake. Jelas? Bisa jadi dokter sekarang penghasilannya besar, hebat, luar biasa, sampai semua orang pengen jadi dokter, sampai dokter harus ngabisin jutaan, bahkan ratusan juta uang orang tua, tapi di masa depan nggak kepake. Kenapa? Karena sudah ada Hello Dokter. Pekerjaan dokter tergantikan dengan artificial intelligence. Coba Anda bayangin. Dulu, di tambang batubaranya perusahaan tempat saya bekerja, sarjana geologi atau sarjana yang namanya yang bisa ngebor atau pengen tahu minyak ada di mana, batu bara ada di mana, emas ada di mana, namanya sarjana geologi. Itu gajinya pertama kali masuk harus saya bayar 15 hanya untuk seorang fresh graduate. Bahkan kalau sudah pengalaman, gajinya bisa 30 sampai 40 juta. Bayangin. Tapi sekarang saya nggak butuh. Saya butuh cuma tamatan SMK pertambangan yang bisa menjalanin mesin yang kita beli cukup 1 miliar, tapi kita sudah tahu minyak atau batu bara ada di mana. Dan tidak perlu bayar 40 juta setiap bulan untuk semua sarjana itu. Anda bayar. So, pikirin baik-baik. The future is more important than the past or present. Setuju nggak? Jadi kalau nanti adik-adik atau teman-teman salah pilih jurusan, hati-hati. Ingat, bisa nggak 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, yang mau saya pilih, yang mau saya jadi cita-citain itu, tetap kepake. Atau hanya tinggal sejarah masa lalu. Sekarang Tesla membuktikan bahwa dia lebih baik dari raja otomotif dunia, Toyota. Penghasilan Toyota semakin lama semakin tergeser, apalagi kalau minyak bumi semakin lama semakin habis, di mana bensin untuk bisa mengisi bahan bakar juga tidak ada,
maka yang ke depan dan akan menjadi masa depan mobil listrik. Sekarang di Eropa atau di Amerika sudah kelihatan, Tesla lebih laris dibandingkan Toyota. Anda bisa bayangkan. So, the future is more important than the past or the present. Ya. Oke, sekarang how do you imagine the future? Apa sih yang Anda bayangin tentang masa depan Anda sekarang? Apakah masih pengen jadi dokter? Apakah masih pengen jadi insinyur? Apakah masih pengen jadi arsitek? Apakah masih pengen jadi ekonomi? Ataukah masih pengen jadi guru? Atau apa? Dan cek lagi, apakah memang itu sampai dengan 10 atau 20 tahun lagi masih terpakai? Atau, kalaupun seandainya tetap terpakai, skill apa yang harus mendampingi profesi kita itu di masa yang akan datang? Apakah cukup bahasa Inggris? Ataukah cukup dengan tahu sedikit komputer? Atau bagaimana? Karena sebagian besar profesi di masa yang akan datang itu akan tergantikan semua sama mesin dan selamat datang jadi pengangguran. So, how do you imagine about your future? Apa sih yang Anda bayangin sekarang tentang masa depan Anda? Apakah semua yang Anda pelajarin di bangku sekolah ataupun nanti di bangku kuliah kan memang bisa membantu Anda untuk membangun masa depan Anda? Gak usah jauh-jauh ya. Dulu, teman saya belajar yang namanya biologi sampai S1, begitu jadi PNS, di PNS-nya PNS keuangan. Kepake nggak ilmunya? Enggak. Betul nggak? Kemudian banyak lagi, jadi banyak hal yang kita pelajari di bangku sekolah, bukan berarti saya nyuruh udah nggak usah sekolah, bukan. Karena sekolah itu penting, sangat penting. Karena itu hanya kita jadikan basic untuk cara kita berpikir. Kenapa? Karena sekolah atau pendidikan formal itu berguna untuk kita. Untuk menjadi dasar bagaimana kita tindak atau melakukan pekerjaan kita. Ya, dasar kita. Tapi belum menunjukkan bahwa kita itu berpikir. Itu sebabnya ada orang yang mengatakan kalau Anda punya sarjana punya